Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan tiga narasumber kami. Tadi terakhir saya ke Mas Media, memang sejumlah hal harus dilakukan pemerintah gitu ya, terutama tadi terkait dengan efisiensi anggaran yang harus tepat sasaran gitu ya Mas ya, dan juga ada subsidi yang diberikan tentunya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Tapi kalau dari sisi pengusaha sendiri, Pak Bob melihatnya, apakah langsung berdampak gitu ya dengan adanya subsidi, kemudian konsumsi meningkat ke pengusaha, ataukah butuh yang lainnya, misalnya tadi terkait dengan bunga kredit yang juga diturunkan seperti itu, Pak Bob? Ya, sebenarnya kan intinya seperti yang disampaikan Mas Media ya tadi ya, bagaimana meningkatkan konsumsi, terutama juga konsumsi para pekerja ya. Jadi itu yang memang harus kita tingkatkan ya. Tapi jangan lupa kita juga menghadapi ekonomi biaya tinggi ya, yang menyebabkan industri itu tidak efisien. Investasi itu nggak masuk ya. Termasuk sekarang yang parah itu kan premanisme yang terjadi. Ya itu juga meningkatkan ekonomi biaya tinggi tidak hanya untuk perusahaan besar. Yang kecil-kecil juga kalau dipalakin terus efisien itu loh. Ya. Ya, sedangkan harga nggak bisa dinaikin karena kemampuan daya beli juga rendah. Jadi yang kita harus lakukan adalah deregulasi. Ya, regulasi ini kan luar biasa. Misalnya kami aja di sektor ketenagakerjaan sekarang menghadapi isu-isu mengenai tapera ya, itu kan ada kemungkinan kenaikan iuran ya. Kemudian juga BPJS Kesehatan ada kemungkinan kenaikan iuran karena sekarang sudah negatif ya, tagihan lebih besar daripada pemasukan. Kemudian juga penurunan kelas rumah sakit. Kemudian juga ada wajib anuitas buat pekerja. Jadi pekerja kalau pensiun nggak bisa ngambil duit secara lamsam ya, harus dicicil, harus beli asuransi jiwa dulu gitu loh ya. Belum lagi nanti ada isu undang-undang ketenagakerjaan yang dibatalkan oleh MK Judicial Review. Belum lagi ada undang-undang peraturan pemerintahan tentang pengupahan yang 10 tahun ini gonta-ganti 4 kali ya. Nah sekarang dari seabrek masalah-masalah ketenagakerjaan seperti itu, siapa yang mau datang invest? Nah, jadi saya agak kurang setuju juga dengan yang disampaikan Mas Media yang menyalahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber untuk munculnya PHK. Justru dalam situasi seperti ini, semua peluang employment itu harus kita buka, ya. Termasuk magang juga kita harus buka, gitu loh. Nanti kalau misalnya ekonomi kita baik, kita perbaikilah satu-satu. Sebagai contoh ya, kalau misalnya hari libur ya, saya lihat di restoran-restoran itu layanannya itu sibuk luar biasa ya. Saya tanya kenapa kok sibuk begini, kenapa nggak ambil orang paruh waktu dan wah susah pak ya, izinnya dan lain sebagainya. Kan mestinya ini tidak terjadi. Lalu kita keluar negeri kan kita lihat banyak anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa yang bekerja di restoran 2 jam, 3 jam. Why not itu loh yang seperti ini. Ya, kita harus buka lah semua peluang kerja yang ada saat ini karena ekonomi kita tertekan. Penyerapan tenaga kerja kita memang tumbuh seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, tetapi yang masuk pasar kerja itu kan luar biasa. Sampai 4 juta. Pendidikannya juga nggak semuanya pendidikan tinggi, 50% itu pendidikan menengah ke bawah. Kita juga harus realistis ya. Memang kualitas pekerjaan yang masuk Indonesia ini kurang baik gitu loh. Ya, tetapi tenaga kerja kita juga situasinya seperti itu. Jadi benar ya seperti saya sampaikan Pak Presiden, hapus outsourcing, tapi kita harus realistis gitu loh, melihat situasi yang ada saat ini. Nah, jadi tolong fokus, prioritaskan, ya, lakukan deregulasi, buka peluang kerja sebesar-besarnya, ya. Dan satu lagi, kita berharap bahwa penciptaan lapangan kerja ini bisa jadi indikator utama kesuksesan pemerintahan. Ya, jadi setiap bulan itu dibicarain berapa banyak lapangan kerja yang dibuka, ya. Jadi pemerintah sekelas Amerika saja, the Fed, kalau mereka ingin menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, mereka lihat dulu employment-nya. Nah di kita yang employment-nya begitu banyak, yang harapannya bisa menjadi bonus demografi, mestinya itu jadi KPI utama yang dibicarakan tiap bulan, ya. Oke. Baik, saya ke Mas Media. Tanggapannya Mas Media, apakah setuju misalnya tadi dengan deregulasi ini menjadi solusi yang bisa diambil oleh pemerintah saat ini?
Ya, sebetulnya semangat UU Ciptaker itu kan deregulasi, penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan juga reformasi dari regulasi ketenagakerjaan kita secara umum ya. Dan memang ada beberapa bagian ya, saya kira Pak Bob yang memang harus ditinjau kembali dalam hal fleksibilitas hubungan ketenagakerjaan. Memang saya meyakini bahwa outsourcing itu jadi keniscayaan di tengah kondisi ekonomi global saat ini gitu ya. Tetapi ada beberapa aspek yang saya kira masih banyak ruang di mana para pekerja, buruh, termasuk juga pengusaha dan pemerintah bisa duduk bersama agar kita bisa lebih tahan terhadap guncangan ekonomi sehingga PHK tidak menjadi jalan keluar yang terakhir. Karena saya lihat datanya juga cukup mengkhawatirkan. Pasca tahun 2022 itu banyak perusahaan yang justru mengurangi eh, bantuan terhadap jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk juga BPJS Kesehatan untuk para pekerjanya. Dan saya nggak bilang ini adalah kesalahan dari dunia usaha, tapi memang regulasinya memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan itu, atau setidaknya ada fleksibilitas dunia kerja yang kemudian juga akhirnya memukul kesejahteraan dari para pekerja. Dan pada implikasinya ini juga berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, begitu karena berkurangnya disposable income yang diterima oleh para buruh. Hmm. Jadi saya kira pesan penting bagi pemerintah hari ini adalah ada kontraksi dari dunia ketenagakerjaan kita. Lonjakan potensi PHK itu jadi sinyal yang harus diantisipasi dan saya berharap itu jangka pendek dulu. Jadi jangka pendek yang pertama, pelaku usaha harus ditopang, didukung oleh kebijakan yang konstruktif dan suportif dan menjaga stabilitas industri. Saya sepakat sekali di titik itu Pak Bob. Dan untuk jangka pendek saya kira perluasan bantuan sosial, subsidi gaji untuk para pekerja itu mungkin boleh dicoba, penyaluran BLT berbasis wilayah industri itu juga mungkin bisa dicoba. Dan dalam jangka jangka menengah saya kira perlu ada insentif pajak yang lebih tepat sasaran, subsidi bunga kredit, dan juga mungkin kerjasama yang lebih baik dengan asosiasi industri. Ini yang mungkin bisa dilakukan. Dan tadi saya sepakat Pak Bob, saya menggarisbawahi sekali lagi soal premanisme. 1 dari 10 perusahaan Indonesia itu terkapar karena crime dan salah satunya berkaitan dengan premanisme. Itu data World Bank Enterprise Survey tahun 2023. Jadi saya sepakat sekali gimana investor mau aman dan nyaman berusaha di Indonesia kalau kondisi ekosistem dan kondisi perekonomian kita masih diganggu oleh aspek-aspek eksternal yang tidak ada di dalam regulasi. Dan ini pasti akan menurunkan indeks kepercayaan investor dan juga masyarakat luas terhadap kondisi investasi di Indonesia. Jadi saya kira ini yang harus direspon dengan cepat. Dan satu lagi, Mas, sektor manufaktur. Ya. Jadi ini 18 juta lebih ya tenaga kerjanya, dan tekstil, garmen, alas kaki ini mengalami penurunan output dan ini tercermin dalam laporan PMI terbaru kita ya, dan menyentuh level terendah. Jadi ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah, kemudian datang bertemu dengan para pelaku usaha untuk kemudian melakukan evaluasi bersama, mencari jalan keluar tidak hanya dari segi regulasi tapi juga terkait kepastian kerja, dan saya berharap ini bisa dicari jalan keluarnya bersama. Baik, jalan keluarnya tentunya tidak hanya satu, tapi banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tentunya juga berdasarkan dengan regulasi yang tepat juga. Kalau dari Pak Fatih, bagaimana memastikan regulasi yang nanti dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah ini juga sesuai, bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak, tidak hanya pengusaha yang sekarang sedang terjepit, tapi juga para pekerja maupun para warga yang juga masih menganggur dan butuh pekerjaan seperti itu. Ya, tentu pemerintah ini harus ada di garis tengah kan. Karena kalau misalnya pengusaha tentu punya kemauan yang selalu berlawanan dengan pekerjanya kan begitu. Namun yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan untuk melakukan penyerapan angkatan kerja maksimal ini kan tidak harus pendekatan dari atas. Kita harus bottom up-nya ini harus kita perkuat juga. Tadi, hapus tagih itu harus
dibuat sukses. Kenapa? Karena kalau orang-orang ini bisa punya akses lagi kepada perbankan, kepada kredit yang murah, ini kan akan menggerakkan ekonomi di bawah. Kemudian juga dukungan kepada kewirausahaan. Jadi untuk ngambil kredit para pengusaha kecil itu harusnya dipermudah, diberikan kemudahan, dan itu tertuang di dalam Undang-Undang P2SK sebetulnya. Jadi lembaga keuangan, bank dan non-bank itu harusnya memang memberikan kemudahan kepada UMKM kan gitu. Jadi bukan hanya pendekatannya ini dari atas ke bawah, top down. Kita yakin bahwa pemerintah ini sudah memberikan aturan dan juga arah. Deregulasi tadi sudah sepakat tentu. Pemerintah sekarang kan sangat pro kepada kepada bisnis, kepada pengembangan investasi dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus berkuat ini bottom up-nya. Kita harus perkuat ekonomi yang di bawah ini, karena untuk mengentaskan pengangguran ini kan bukan hanya kerja di pabrik, tapi bagaimana kemudian tercipta lapangan kerja, tercipta unit-unit usaha di daerah, di kampung-kampung, di desa-desa, yang pada akhirnya akan membuat kemampuan ekonomi meningkat. Ini juga salah satunya Koperasi Merah Putih. Ini kan di dalam rangka untuk memperkuat bottom up ini, sehingga bonus demografi kita ini yang jangan sampai kelewat gitu. Jangan sampai angkatan kerja produktif meningkat ini menjadi beban, tetapi harusnya menjadi dorongan bagi ekonomi. Jadi top down bottom up-nya harus kita perkuat begitu. Oke, baik. Ini terakhir sebelum kita tutup dialog hari ini, saya mau ke Pak Bob. Pak Bob, apa harapan Anda sebagai pengusaha tentunya di tengah kondisi yang seperti ini? Bagaimana kemudian menyikapi tantangan ekonomi yang luar biasa dengan banyaknya pengangguran, kemudian kondisi perusahaan yang juga sedang banyak yang terjepit? Apa yang Anda harapkan ke depannya terkait dengan mungkin kebijakan pemerintah ataupun regulasi yang nanti akan dilaksanakan pemerintah? Seperti itu, Pak. Saya ingin merimain kembali ya bahwa oke lah kita punya konsentrasi terhadap PHK, ya. Tapi perlu diingat juga ya, PHK itu tidak selalu negatif. Itu juga bisa dilihat sebagai bentuk penyelamatan perusahaan. Jadi jangan sampai PHK ditahan, perusahaannya ambruk, ya. Nah kemudian juga PHK mungkin saja pada saat itu perusahaan punya dana, sehingga waktu PHK orang masih punya pesangon. Kalau ditahan, mungkin dananya juga udah nggak ada gitu loh. Ya, jadi persoalannya bukan hanya PHK, ya terjadi di semua negara. Ini PHK terjadi di semua negara, ya karena macam-macam persoalan. Salah satunya adalah transformasi dunia usaha, ya. Tapi yang lebih penting kita konsentrasi penciptaan lapangan kerja, ya. Misalnya tadi Gubernur Jawa Timur pembatasan usia, ya dihilangkan. Nah masalahnya kenapa terjadi pembatasan usia? Kalau kita buka lowongan pekerjaan, yang datang itu 10.000 orang. Lowongannya 10 orang. Nah sekarang bagaimana kita mensiasati, mencari 10 orang dari 10.000 orang kalau misalnya tidak ada pembatasan. Jadi persoalannya bukan soal usianya dibatasin atau tidak, tapi lowongan pekerjaannya terlalu sedikit. Nah justru untuk mereka yang sudah berusia, kalau di Singapura itu mereka usia 40 otomatis akan mendapatkan dana dari pemerintah untuk melakukan reskilling. Nah sekarang pertanyaannya, di kita ada nggak dana untuk reskilling untuk pekerja-pekerja yang sudah usia 30, 40? Baik. Nah lagi-lagi kita bicara masalah anggaran untuk SDM kita. Nah jadi kembali lagi bagaimana kita refocusing lagi anggaran. Mungkin proyek-proyek yang sifatnya prestisius, ya yang proyek-proyek yang itu udah harus di stop lah. Ya. Dengan menyetop itu kemudian pemerintah merelokasikan anggaran, itu udah sinyal yang bagus bagi dunia usaha. Kemudian deregulasi itu diterusin gitu loh. Ditambah lagi insentif-insentif yang diberikan kepada sektor-sektor yang punya multiplier effect. Menurut saya 3 hal itu dilakukan, berubah. Baik. Saya ke Pak Fatih. Pak Fatih, terakhir Pak Fatih, apa yang Anda dorong paling dekat ke pemerintah untuk kondisi sekarang ini, Pak? Pastikan program-program yang ada ini berjalan dengan efektif dan governance-nya terjaga. Jadi program yang dimiliki oleh pemerintah ini sudah bagus.
realokasi anggaran, pastikan realokasi ini menyentuh kepada ekonomi kerakyatan. Kemudian terkait dengan program-program lainnya, hapus tagih, hilirisasi. Kalau ini Koperasi Merah Putih juga jalan, pastikan koperasi ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jangan sampai ada fraud yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, Danantara. Pastikan Danantara ini berjalan efektif, pastikan Danantara ini berjalan baik tanpa ada permasalahan. Pastikan semua yang direncanakan dan juga sedang dijalankan dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI, kemudian Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan terakhir ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi seruan penutupan PT Toba Pulp Lestari kembali disuarakan pimpinan tertinggi Kuria Kristen Batak Protestan atau Eforus HKBP. Informasinya usai jeda.